Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bab trigonometri part yang kelima. Di bagian ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, kita mulai. Letak suatu titik pada sebuah bidang di bidang datar itu dapat dinyatakan dengan dua macam, yaitu bisa dengan cara koordinat kartesius yang seperti sudah kita pelajari yang dulu, misalkan titik C dengan koordinat X, Y, misalkan titik C letaknya di 4,3. Terus ada lagi yang baru nanti akan kita pelajari, itu koordinat kutub. Misalkan titik P koordinatnya R, sudut alfa. Ini contohnya titik P, R-nya 2, sudut alfanya 30 derajat. Oke, tidak usah bingung. Kita lanjutkan untuk yang koordinat kartesius. Masih ingat ya? Misalkan ada titik P di situ, sehingga nanti koordinat kartesiusnya cara penulisannya adalah X, Y. Jadi ini X, Y. Jangan seperti yang latihan kemarin, gambarnya penceng-penceng. Masih banyak yang lupa. Contoh, sambil mengingat-ingat. Misalkan ini ada titik A. Koordinat titik A berapa? Ya, 3,6. Lanjut lagi. Misalkan ada titik P di situ. Koordinatnya betul 4,2. Contoh lagi. Misalkan ada titik di sini, titik L. Koordinatnya berapa? Iya, 10, negatif 2. 10, negatif 2. Satu lagi contoh. Misalkan ada titik K di situ. Di sini. Koordinatnya betul negatif 1,4. Ya, ingat. Ini adalah koordinat kartesius. Untuk koordinat kutub, ya ini materi baru. Sama sumbunya X sama sumbu Y, tetap sumbu X sama sumbu Y. Dengan titik pangkalnya di titik O, 0,0. Misalkan ada titik P di sini. Misal. Kemudian ini adalah jarak antara titik pangkal O 0,0 dengan titik P. Misalkan kita simbolkan R. Kemudian ada sudut alfa. Sudut alfa yang dibentuk dari sumbu X positif ke garis R ini. Ini adalah sudutnya yang dimaksud. Penulisannya, koordinat titik P ditulis dalam bentuk koordinat kutub adalah R, alfa. R-nya itu jarak antara 0 titik pangkal O ke P. Alfanya adalah sudut antara garis sumbu X ini dengan garis R. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, ini misalkan. Jika yang diketahui koordinat kutubnya titik P dengan koordinat R, alfa, terus yang ditanyakan koordinat kartesius, maka maksudnya ini, dari koordinat kutub P, R, alfa diubah menjadi bentuk koordinat kartesius
P, X, Y. Caranya ini. Untuk mencari titik X-nya ini yang akan dipakai di koordinat kartesius, kita menggunakan cos alfa perbandingan X per R. Sehingga X-nya sama dengan R kali cos alfa. Terus untuk mencari Y, itu kita pakai perbandingan sin. Sehingga Y sama dengan R kali sin alfa. Oke, ini dihafal ya. Dihafalkan. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, sekarang kebalikannya. Jika yang diketahui koordinat kartesius P, X, Y, kita disuruh mengubah menjadi bentuk koordinat kutub P, R, alfa. Maka yang akan kita pakai nanti ini. Untuk mencari R, kita pakai rumus Pitagoras. Jadi R ini adalah X kuadrat akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk mencari sudut alfa, kita menggunakan perbandingan tangen. Jadi tan alfa sama dengan Y per X. Tan desa, masih ingat ya? Tan desa. Oke, kita menuju contoh. Contoh yang pertama, ubahlah koordinat kutub titik P dengan koordinat 4,60 derajat ke dalam koordinat kartesius. Jawab. Dari koordinat kutub P 4,60 derajat diubah ke koordinat kartesius P, X, Y. Oke, dari sini bisa diidentifikasi bahwa R-nya adalah 4, ini sudut alfanya 60 derajat. Oke, coba kita hitung. Berarti kita mencari X-nya. X itu berarti R kali cos alfa. R-nya 4, ini. Cos alfa, alfanya 60 derajat. 4-nya tetap, kali cos sinus 60 derajat sama dengan setengah. 4 kali setengah sama dengan 2. Oke. X-nya selesai. Sekarang mencari Y-nya ini. Untuk mencari Y, kita gunakan perkalian R kali sin alfa. R-nya tetap 4. Nih, alfanya tetap 60 derajat. Tapi yang sin sekarang. 4-nya tetap. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Benar ya? Ya. 4 kali setengah 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi, bentuk koordinat kartesius dari ini adalah P dengan koordinat 2,2 akar 3. Oke, gampang? Paham ya? Oke, dilanjut contoh yang kedua. Ubahlah koordinat kartesius titik A dengan koordinat 2,2 akar 3 ke dalam koordinat kutub. Oke, kita mulai prosesnya. A 2,2 akar 3. Oke, untuk lebih mudah pemahamannya, kita gambar di grafik kartesius ini. Titik A ini ada di 2,2 akar 3. Berarti 2 adalah X-nya, 2 akar 3 adalah Y-nya. Oke. Oke, kita oper gambar ini ke sini. Kita akan mencari R-nya. Nah, R-nya X, Y, koordinat kartesius.
kita mau mencari R sama sudut alfanya untuk koordinat kutub. R-nya sama dengan akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 2, ini berarti 2 kuadrat. Y-nya 2 akar 3, ini kuadrat. 2 kuadrat 4, 2 akar 3 kuadrat 12. Ini 2 kuadrat itu 4, akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 sama dengan 3, berarti 4 kali 3, 12. Sehingga hasilnya adalah akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Ya, ketemu R-nya sama dengan 4. Kita lanjut untuk mencari sudut alfa. Kita pakai perbandingan tan. Tan itu sama dengan Y per X. Y-nya adalah 2 akar 3, X-nya 2. 2 dibagi 2, habis 1, sehingga sisanya tinggal akar 3. Tan akar 3 sama dengan, tan alfa sama dengan akar 3. Berarti alfanya berapa? Nah, kalau lupa lihat di tabel sudut istimewa. Nilai tangen alfa, tangen sudut berapa yang hasilnya akar 3? Sudutnya 60 derajat. Oke, wes ya. Nah, berarti jadi koordinat kutub titik A adalah 4,60 derajat. Oke, ini bisa dibuat untuk latihan, disalin di buku tulis. Bila perlu di pause dulu untuk disalin. Dah. Nah, selamat belajar, selamat latihan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi trigonometri yang part ke-6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.